Hello everyone, jumpa lagi sama Mem Putri. Nah, di kali ini Mem akan kasih materi tentang reported speech atau disebut dengan indirect speech. Nah, nanti di dalam video ini Mem akan kasih beberapa dari pengertian reported speech, kemudian cara mengubah direct speech menjadi reported speech, kemudian ada form of reported speech, dan ada juga tabel time and place in reported speech, kemudian ada tense change in reported speech, dan yang terakhir ada contohnya. Nah, kalian di rumah harus lebih memperhatikan tentang materi ini, karena nanti setelah ada penjelasan dari video pembelajaran ini, Mem akan kasih, I will give your assignment about reported speech. Oke, siapkan buku catatannya agar kalian bisa mencatat atau menyalin semua video pembelajaran reported speech dari Mem ini. Oke? Nah, supaya lebih memahaminya, mengetahui yang mana itu kalimat reported speech, kalian harus tahu dulu apa pengertian dari reported speech. Reported speech or indirect speech is a way of expressing what other people have said directly, which can be in the form of statements, question, or other utterance by changing the format of the speech so that it becomes clearer, more natural, and efficient for the listener. Nah, pengertiannya itu reported speech, suatu cara mengungkapkan apa yang orang lain telah katakan secara langsung, yang dapat berupa pernyataan, pertanyaan, atau ucapan lainnya dengan mengubah format pembicaraan tersebut sehingga menjadi lebih jelas, alami, dan efisien bagi pendengarnya. Kalau pernah tahu ada itu namanya direct speech sama indirect speech itu, inilah yang akan Mem kasih penjelasan tentang kalimat tersebut. Jadi ingat ya, kalau kalimat langsung itu disebut dengan direct speech. Kalau indirect speech itu kalimat tidak langsung. Di slide yang selanjutnya itu ada cara mengubah direct speech menjadi reported speech. Kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang pertama, menghilangkan tanda baca kutip. Nah, biasanya kalau kalimat direct speech itu ada tanda baca kutip. Kemudian yang kedua, menghilangkan huruf kapital di awal kalimat. Kemudian yang ketiga, menambahkan that. That itu pilihan ya, atau disebut dengan opsional, boleh ditambahkan ataupun boleh tidak menggunakan kata that. Kemudian yang keempat, mengubah pronoun menjadi orang ketiga. Ya, tahu ya pronoun itu apa aja? Ada I, you, we, they, he, she, it. Nah, pronoun itu harus diubah menjadi orang ketiga. Kenapa? Karena kalian ingin mengubah kalimatnya menjadi reported speech, kalimat tidak langsung. Nah, yang kelima itu menyesuaikan verb. Verb itu apa? Kata kerjanya. Nah, yang keenam ada mengoreksi time reference, waktu yang disebutkan dalam pembicaraan. Nah, nanti ada di slide selanjutnya itu ada time reference-nya ya. Waktu pengubahan kalau diubah menjadi reported speech. Nah, yang ketujuh ada menambahkan whether atau if. Nah, itu dia ada 7 cara mengubah kalimat direct speech menjadi reported speech. Kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, di slide ini ada form of reported speech. Nah, yang pertama itu ada statement. Untuk kalimat yang berupa statement, biasanya ditandai dengan kata kerja tell or told, say, said. Selain itu, bisa juga digunakan kata kerja lain seperti I made, suggest, advise, ataupun yang lainnya. Itu sama ya, seperti kata kerja tell or told. Nah, adapun untuk mengubah ke dalam reported speech, biasanya digunakan that sebagai penghubung. Nah, di slide sebelumnya kan Mem udah jelasin tuh bagaimana cara mengubahnya. Kalau boleh ditambahkan that boleh, tidak ditambahkan that juga boleh. Nah, ini lihat contohnya. Coba lihat contoh yang kalimat direct speech, kalimat langsungnya. Biasanya tuh kalau direct speech itu kita temuin kalau misalnya di dalam cerita dongeng. Nah, itu ada banyak sekali kita dapatin kalimat direct speech ya. Ini contohnya, I'm not hungry now. Ingat ya, kalimat direct speech itu selalu menggunakan tanda kutip di atas.
Nah, itu tanda kalau misalnya itu direct speech. Nah, sekarang kita mau ubah ke kalimat reported speech, kalimat tidak langsung. Berarti kalimat kalau diubah ke reported speech itu tanda kutipnya kan harus kita hilangin sesuai dengan cara mengubahnya tadi yang sudah menjelaskan di slide sebelumnya. Nah, lihat contohnya. He said that he was not hungry at that time. Kalau di direct speech dia bilang I'm not hungry now. Saya tidak lapar sekarang. Nah, kalau kita ubah ke reported speech, he said that he was not hungry at that time. Dia berkata bahwa dia tidak lapar sekarang. Nah, jadi kita misalnya gini, ada contohnya lagi. Saya masak nasi. Nah, kalau di reported speech-nya, ibu saya berkata bahwa dia sedang memasak nasi. Nah, itu dia contoh dari reported speech. Kemudian ada yang kedua, bentuk dari imperatif. Imperatif itu lebih mengarah ke kalimat perintah. Kalimat berbentuk imperatif bisa berupa command, perintah, dan bisa pula invitation. Invitation itu ajakan. Dalam wujud reported speech biasanya digunakan to or not to untuk menghubungkan kalimatnya. Lihat contohnya. Kalau lihat dulu contohnya di dalam direct speech. Do not touch my computer. Nah, kalau kita ubah ke reported speech, she told me not to touch her computer. Kalau di direct speech-nya dibilangnya seperti ini. Jangan sentuh komputer saya. Nah, kalau diubah ke kalimat tidak langsung, dia berkata, dia memberitahukan saya, jangan sentuh komputernya. Nah, itu dia reported speech-nya. Kemudian ada bentuk yang ketiga, yaitu yes or no question, pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Nah, dalam bentuk ini kita menggunakan kata if atau whether untuk menghubungkan kalimatnya. Lihat contohnya, lihat dulu contoh direct speech-nya. Did you eat my cake? Apakah kamu makan kue saya? Nah, kalau diubah ke reported speech, she want to know if I had eaten her cake. Nah, di dalam reported speech-nya dibilang seperti ini. Dia ingin tahu kalau saya telah memakan kuenya. Nah, ingat, kata if atau whether itu sebagai kata penghubung kalimat jika direct speech-nya berupa kalimat question. Oke. Nah, yang keempat ada information question. WH question atau pertanyaan akan diinformasikan. Nah, ciri dari bentuk kalimat ini adalah penggunaan kata tanya. Ya, ada 8W tambah 1H. 8W plus 1H. Nah, ya apa aja tuh 8W tambah 1H? Ada who, what, where, when, why, which, whose, whom, how. Nah, itu disebut dengan 8W tambah 1H. Nah, itu biasanya question ya. Untuk menghubungkan kalimatnya, yang perlu dilakukan adalah memindahkan be atau auxiliary atau modalsnya ke belakang subjek. Ya, berarti subjek kemudian diikuti dengan to be atau auxiliary ataupun modals. Nah, lihat contoh kalimatnya. Kalimat direct speech-nya. Lihat ya, di dalam bentuk ini kalimat direct speech-nya itu harus merupakan pertanyaan yang dipakai 8W tambah 1H. Misalnya, who is the winner? Nah, itu dia kalimat direct speech-nya. Kalau diubah ke reported speech, itu he asked me who the winner was. Nah, lihat mana to be-nya. Nah, to be-nya itu ada di belakang kan? Setelah ada subjek. Siapa subjeknya? Winner. Nah, itu dia reported speech-nya. Kemudian ada tabel tense change in reported speech. Nah, di tabel ini tuh sebenarnya lebih buat kalian memahami gimana sih kok misalnya kami mengubah direct speech menjadi reported speech. Nah, biasanya kan ini menggunakan tenses nih. Nah, ini dia kasih tabelnya. Nah, lihat
kalau di direct speech-nya menggunakan tenses simple present, kalian harus mengubah ke indirect speech-nya itu simple past. Nah, lihat nih contohnya. I never eat meat. He explained. Saya nggak pernah makan daging. Dia menjelaskan. Nah, kalau diubah ke indirect speech-nya, kalian harus ubah dalam bentuk simple past tense. Nah, jadi gimana cara mengubahnya? He explained that he never ate meat. Ingat ya nak, simple past tense itu selalu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, kalau simple present kan selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, kalau ubah ke simple past, harus kata kerjanya diubah ke kata kerja bentuk kedua. Dan ada penambahan kata that. Nah, itu dia. Nah, sama seperti tenses yang lain. Kalau direct speech-nya present continuous, ubah ke past continuous. Kalau present perfect, ubah ke past perfect. Kalau misalnya present perfect continuous, ubah ke past perfect continuous. Simple past, ubah ke past perfect. Future, ubah ke kalimat kondisional. Future continuous, ubah ke conditional continuous. Conditional, ubah ke conditional. Nah, berarti yang hampir sama itu kalau misalnya direct speech-nya conditional, kalian harus ubah ke indirect-nya ke conditional. Nah, kalian harus tahu rumus-rumusnya. Kalau misalnya tenses simple present itu rumusnya gimana sih, Mem? Nah, itu yang harus kalian pelajari karena kan di kelas sebelumnya kalian sudah tahu dan sudah mempelajari apa aja rumus-rumus dari tenses, oke? Nah, ini dia tabelnya, bisa kalian pelajarin di rumah, oke? Kemudian ini ada tabel Mem kasih time and place in reported speech, ya. Waktu dan tempat dalam reported speech. Jadi kalau misalnya kalimat direct speech diubah ke reported speech itu ada perubahan time and place-nya. Nah, ini ada tabelnya, bisa kalian perhatikan ya. Misalnya di dalam kalimat direct speech terdapat time-nya now, today, here, this. Kalau diubah ke reported speech, now itu harus diubah menjadi then. Today itu menjadi that day, here itu menjadi there, this itu menjadi that. Nah, ini ada contohnya ya. Dia contoh yang pertama. Yang kalau misalnya penggunaan time now. The children are playing outside now. Kalau diubah ke reported speech, he said that the children were playing outside then. Ya, sampai sini tabel ini paham ya, Nak? Mem harap bisa diperhatikan baik-baik, dilihat time dalam direct speech-nya kalau diubah ke reported speech itu seperti apa. Nah, ini slide yang terakhir ya, Nak. Ini ada 4 contoh kalimat direct speech yang akan diubah ke reported speech. Ya, ada statement, imperative, yes no question, information question. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya untuk bisa memahami cara mengubah reported speech itu dari direct speech itu, kalian harus tahu 4 bentuk itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada soal yang Mem kasih itu, kalian harus tahu dulu ini bentuk kalimatnya apa, statement kah, imperatif kah, yes no question, atau information question. Jadi kamu harus tahu dulu ya bentuk kalimatnya jenisnya apa. Nah, setelah tahu kalian sudah bisa buka lagi ya cara mengubah tensesnya itu gimana, kemudian time-nya itu bagaimana cara mengubahnya dari direct speech ke reported speech. Oke, Mem harap cukup penjelasan materi tentang reported speech. I hope you understand about this lesson. Don't forget to write this lesson to your book. Jangan lupa catat kembali materinya di buku catatan kalian. Nah, setelah video ini Mem akan kasih kalian assignment tugas mengenai tentang reported speech. Okay? Stay clean and stay healthy. Thank you. Have a good day to all.